belakang nyuruh aku kesini. Tapi kalau aku lihat-lihat nih, kelasnya kosong, gak ada siapa-siapa. Cuma ada aku, meja dan kursi. Kemungkinan nih, kalau misalnya aku sendiri di sini, itu kan kurang asik ya. Aku harus punya teman ngobrol biar tetap bisa semangat. Cuman ya kita belum tahu siapa. Kayaknya udah terlalu lama ya Ping ya. Ya udah, aku intro dulu. Halo teman-teman Republik semuanya. Aku Ibnu dan di sini akan menjadi host dari acara kita Obralik, Ngobrol Asik with Republik. Jadi kemungkinan di sini kita akan mengundang merah atau biru. Aku bingung sih. Merah atau biru dulu ya? Kayaknya merah dulu deh. Karena kalau aku lihat di sekeliling kayaknya banyak yang warna merah nih. Kayak meja di sini merah. Bangku di situ biru. Kok biru? Merah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita, yakni Ketua MPK masa jabatan 2025-2026. Silakan masuk, Kak Kalisa. Halo semuanya. Oke, apa kabar Kak Kalisa? Alhamdulillah baik. Ibnu gimana kabarnya? Tentunya juga baik. Nah, di sini kan di bulan ini bulan Ramadan ya kan ya? Iya. Apakah Kakak puasa? Puasa, alhamdulillah. Kalau Ibnu? Alhamdulillah. Ibnu juga puasa sih. Kayaknya siang-siang gini walaupun kita tetap berpuasa harus bersemangat ya kan Kak? Iya, benar banget. Jadi walaupun kita bawaannya pengen minum, pengen makan, ditahan dulu teman-teman. Tunggu maghrib. Tetap harus bisa beraktivitas, harus tetap semangat gitu. Benar nih teman-teman. Kayaknya nggak perlu basa-basi banyak deh. Aku di sini mau nanya-nanya nih Kak seputar MPK. Boleh. Karena mungkin ya teman-teman di rumah pasti yang nonton penasaran kali. Di Semanda nih kan ada organisasi tuh MPK. Cuman mungkin banyak yang belum tahu nih secara dalam mengenai apa sih peran penting dari MPK Kak. Apakah ada sangkut pautnya sama OSIS atau gimana? Dan di sini tanpa berlama-lama langsung aja aku tanya ini Kak ke pertanyaan yang pertama. Oke, boleh banget. Pertanyaan pertama nih, kenapa Kakak memilih MPK sebagai organisasi yang Kakak tuju? Awalnya sih aku nggak tahu mau milih MPK atau OSIS. Yang pertama itu alasannya tuh sebenarnya karena penasaran. Penasaran ya? Iya, penasaran pengen nyoba organisasi baru gitu. Karena kan di SMP aku udah menjabat di OSIS di SMP aku itu selama 2 tahun. Nah, jadi karena pas masuk SMA ini aku penasaran apa sih itu makna dari MPK, apa tujuan kerja dari MPK, dan apa fokusnya di MPK. Terus aku pelajarin, terus aku tertarik nih sama MPK. Jadi aku mau masuk di MPK karena alasan itu. Alasannya aku penasaran. Karena juga di SMP udah punya pengalaman jadi OSIS ya? Iya. Jadi kebetulan di SMA ini punya organisasi yang baru nih, MPK. Iya. Jadi penasaran mencoba gitu Kak? Iya. Sama Oke. aku pengen lebih explore aja sih. Oh, lebih explore gitu. Nah, kayaknya nih Kak, sobat Semanda semuanya nih atau teman-teman yang lagi ada di rumah pasti penasaran kan, MPK tuh kerjanya ngapain sih? Ada nggak sangkut pautnya dengan OSIS? Dan perbedaannya apa? Kakak bisa jelasin nggak Kak ke teman-teman kita dan ke aku nih? Dan aku juga penasaran di sini kan. Bisa dong. Kakak bisa jelasin nggak ke kita MPK ini tugasnya ngapain? Oke, jadi di sini aku bakal jelasin apa itu tugas dari MPK dan hubungan antara OSIS itu apa sih gitu. Jadi kalau untuk tugasnya MPK sendiri, sebelum itu aku bakal jelasin MPK itu kepanjangannya adalah Majelis Perwakilan Kelas. Nah, MPK itu dia itu makna singkat atau makna sederhananya bisa aku gambarkan itu sebagai jembatan. Kenapa? Karena di sini MPK itu mewadahi suara siswa yang ada di sekolah dan akan disalurkan ke sekolah. Jadi dia sebagai perantaranya gitu. Makanya aku bisa istilahkan MPK itu sebagai jembatan. Nah, dan selanjutnya apa sih hubungan MPK dan juga OSIS? Hubungan MPK dan juga OSIS itu saling melengkapi satu sama lain. Kenapa? Karena OSIS ini kan dia yang bagian mengerjakan, pokoknya dia bagian yang mengerjakan. Lalu MPK ini hadir untuk mengawasi hal-hal
OSIS. Nah, dan juga ada istilahnya kalau MPK itu organisasi legislatif dan juga OSIS itu organisasi eksekutif. Oh. Itu Ibnu dan teman-teman semua. Kalau bisa diibaratkan nih, si OSIS itu yang kerja secara langsung. Iya. MPK nih yang mengawasi dari belakang. Iya. Oh, makanya disebut sebagai MPK nih legislatifnya ya Kak? Iya, dan OSIS itu eksekutifnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian nih Kak, di MPK itu tuh kan memiliki anggota inti ya Kak? Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, di anggota inti ini ada apa aja nih Kak? Di inti di dalam majelis perwakilan kelas. Oke, jadi untuk anggota inti yang ada di majelis perwakilan kelas itu yang pertama tentunya ada ketua umum. Ketua umum. Dan itu saya sendiri. Dan yang kedua itu ada wakil ketua. Nah, wakil ketua ya? Iya. Dan yang ketiga itu ada sekretaris 1. Sekretarisnya ada 2 nih di MPK. Oh, jadi ada 2 gitu? Iya, ada sekretaris 1 dan sekretaris 2. Jadi sekretaris 2 itu kayak wakil sekretarisnya gitu. Dan yang terakhir, yang kelima itu anggota intinya adalah bendahara. Kalau di MPK bendaharanya itu adanya cuma 1. Kalau di MPK Semanda. Jadi kalau misalnya Ibnu lihat nih, anggota intinya itu ada 5 orang ya? Iya. Yang tadi terdiri dari kakak sendiri sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, dan bendahara. Iya. Nah, yang spesialnya ini kalau di Semanda, bendahara MPK itu cuma 1. Oh gitu Kak. Nah, tadi tuh teman-teman, aku denger nih, kalau di anggota inti ada ketua dan wakil ketua. Iya. Aku mau nanya nih Kak, kalau ketua dan wakil ketua, Kakak sebagai ketua tuh bagaimana cara mengatur waktu dan memberi arahan kepada wakil kakak? Mana tahu kadang kita punya pendapat yang berbeda ya kan, atau punya prinsip yang berbeda. Bagaimana kalau misalnya kakak bisa jelasin ke saya dan juga teman-teman di rumah? Oke, jadi di sini aku mau sharing aja gimana caranya aku manage waktu dan juga cara aku ngobrol dan diskusi sama wakil aku. Nah, jadi kalau untuk cara aku ngatur waktu di waktu berorganisasi dan juga belajar itu pastinya aku udah punya time management. Oh ya. Ya, di situ aku pasti nyusun dulu yang mana yang prioritas di hari itu dan di waktu itu. Makanya bisa terlaksana dengan baik antara pembelajaran aku dan juga organisasi aku. Selanjutnya, gimana sih cara aku berdiskusi dengan anggota aku untuk mencapai tujuan yang baik dan juga mencapai suatu hal tanpa mengalami keributan antara satu sama lain. Nah, jadi itu pastinya aku diskusi dengan wakil aku itu dengan kepala dingin. Kami menyelesaikan suatu hal atau memutuskan suatu hal itu yang pertama-tama pastinya tanpa adanya emosi atau sifat-sifat egois. Itu tuh harus kita singkirkan dalam keadaan berorganisasi. Oke. Iya, gitu sih cara aku berhubungan dengan wakil ketua aku. Jadi sama-sama komunikasinya itu dengan kepala dingin aja. Kepala dingin ya Kak? Iya. Jadi bisa kita dengar ya dari penjelasan Kak Kalisa tadi, kalau masalah-masalah ini dari, tentunya kalau di organisasi itu kita punya banyak masalah ya kan Kak? Iya. Dan untuk sesama anggota nih, kalau kalian mau join MPK, itu berat memang. Harus menyelesaikan apa-apa tuh dengan kepala dingin. Untung kalau dari yang aku lihat nih, Kak Kalisa ini memang orangnya penyabar ya. Jadi kayak bisa gitu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Ya gitu deh teman-teman. Jadi MPK tuh ribet tapi ada senang sedihnya juga ya Kak. Iya. Kalau dari yang aku lihat nih, kadang kalau aku keliling-keliling nih pas jam istirahat atau lagi ada event-event nih, aku ngeliat nih anggota-anggota MPK dan teman-teman semuanya itu asik banget, sumpah. Aku ngeliat kayak anak MPK nih dari pandangan aku sendiri nih, sebagai warga Semanda kayak ngeliat mereka nih kerjasamanya oke. Terus cara mengatur waktunya juga oke. Nah, kalau dari kakak kalian sendiri, aku mau nanya, selama kakak menjabat ini, ada nggak sih Kak hal-hal dan momen-momen yang berkesan gitu? Ada dong. Pastinya banyak ada banget dong. pastinya. Iya. Apa tuh Kak? Boleh disebutkan nggak? Kayak yang pertama-tama tuh pastinya momen yang benar-benar paling berkesan itu dimana
program kerja yang terlaksana dan terlaksana itu dengan baik dan juga berdampak positif di sekolah. Itu nomor satu hal yang paling berkesan, karena kan ketika kita menyusun program kerja itu kan bersama-sama ya. Iya. Itu dari pemikiran bersama, dari diskusi bersama. Jadi pas terrealisasikan dan ternyata udah direalisasikan dan berhasil dan dampaknya itu ada, itu benar-benar berkesan banget di hati kita selama menjabat dan seterusnya tuh pasti bakal berkenang. Jadi itu menurut aku momen yang berkesan yang pertama yang ada di MPK selama aku menjabat. Iya. Nah, selanjutnya itu pasti solidaritas antara sesama anggota. Itu juga berkesan tanpa adanya poin kedua tadi, itu pasti poin pertama nggak akan terlaksana. Oh, jadi harus imbang semua. Harus imbang gitu. Iya. Kalau nggak ada yang kedua, yang terlama juga nggak akan Iya. terlaksanakan. Ya. Itu sih kedua momen yang paling berkesan, benar-benar paling melekat. Nah, kalau untuk masalah event nih Kak, bagaimana nih Kakak sebagai ketua dapat mencoba dan menghasilkan event yang bagus Kak? Dan gimana tuh? Aku mau tahu nih tipsnya. Mau tahu nih aku lanjut MPK. Oke. Aku mau tahu nih tipsnya. Kakak sebagai ketua nih bisa buat teman-teman dan semua anggota MPK tuh dapat menjalankan event dengan lancar. Karena kalau aku lihat nih Kak, event-event di Semanda itu pada bagus-bagus banget. Effort banget mereka buat. Bahkan ada yang sampai buat foto booth atau buat bazar gitu untuk teman-teman Semanda semuanya. Jadi aku mau tahu nih Kak, tipsnya gimana tuh biar bisa lancar? Oke, jadi untuk tips gimana cara ngadain sebuah event agar lancar itu yang pertama itu pastinya dengan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang. Pastinya dengan perencanaan yang matang itu event kita bakal lancar, terjalankan dengan baik. Lalu tanpa adanya koordinasi dan juga tanggung jawab yang dimiliki antara anggota untuk melaksanakan event itu juga eventnya bakal gagal. Nggak cuma tentang perencanaan doang nih. Yeah. Soalnya kalau kita merencanakan sesuatu tapi nggak ada tanggung jawab yang dimiliki antara masing-masing untuk bisa lebih mematangkan perencanaan yang udah ada, itu bakal tetap sama aja, bakal nggak terlancarkan juga eventnya gitu. Jadi semuanya harus imbang sih. Harus ya kan? Iya. Komunikasi juga nggak akan lupa ya. Iya. Pastinya perlu gitu. Iya, di poin tanggung jawab itu udah masuk semua poin, komunikasi dan lain-lain. Oke, nah selama kakak menjabat nih, ada nggak sih kak perubahan yang kakak rasain nih dari awal kakak sebelum menjadi anggota MPK sampai sekarang nih udah bahkan menjadi ketua MPK, itu ada perubahannya nggak dalam diri kakak? Ada sih, lumayan banyak juga. Nah, boleh di-sharing nggak ke teman-teman semua? Boleh banget. Apa Ya, tuh? jadi perubahan yang aku rasain itu yang pertama aku lebih percaya diri untuk dalam segala hal lah, dalam hal menyampaikan sesuatu di depan banyak orang dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang menyangkut kepercayaan diri itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, aku bisa lebih bertanggung jawab atas apa yang aku tentukan. Yeah. Gitu. Jadi itu sih poin-poinnya. Sama pastinya aku lebih disiplin dalam segala hal. Walau sebelumnya aku sudah belajar disiplin, tapi semakin lama di dalam organisasi pasti pandangan kita semakin berbeda dong, semakin lebih baik. Jadi aku semakin belajar lebih disiplin dalam segala hal. Itu sih 3 poin dan 3 hal yang sangat-sangat berdampak ketika masuk ke organisasi. Ya, jadi selain organisasi MPK ini membangun kerjasama, MPK juga dapat membantu pengembangan diri kita. Iya. Benar sekali. Benar banget. Oke, jadi selama kakak di MPK ini, ada nggak sih kak kesan yang paling berharga yang akan kakak ingat sampai udah purna nanti? Boleh di-sharing dong? Jadi untuk kesan yang aku ingat sampai nanti, sampai aku udah alumni gitu, itu pastinya yang pertama aku di sini belajar apa itu arti kerjasama lebih dalam dan juga integritas. Jadi 2 hal itu yang paling berkesan dan paling tertanam di diri aku setelah 2 periode aku berorganisasi di MPK. Karena tanpa kedua hal itu, mau dimanapun kita berada, itu pasti seseorang tuh pasti akan gimana ya bahasanya, kayak misalnya nih kita nggak punya sifat dan nggak tahu makna dari kerja
sama. Pastinya kalau kita bersosialisasi di luar itu pasti akan berpengaruh kan dengan cara kita bersosialisasi itu gimana. Jadi dimanapun kalian berada, kalian tuh udah harus paham apa itu arti integritas, apa itu arti kerjasama, dan juga kejujuran dalam hal apapun. Baik. Nah, dari sini kita udah bisa dapat simpulkan nih bahwa dalam sebuah organisasi, terutama MPK, itu tuh tidak terus-menerus membahas tentang kerjasama, namun tanggung jawab, bagaimana cara kita bersikap, kedisiplinan, terus juga bagaimana cara kita berkomunikasi nih tentang komunikasi bersama dengan teman sebaya kita, itu tuh bakal terbawa ya Kak? Iya benar banget. Ini tuh bakal menjadi bekal untuk masa depan teman-teman yang akan masuk di MPK. Iya, dimanapun kalian berada, semua yang dipelajari di organisasi itu benar-benar jadi bekal awal kalian bersosialisasi di luar gitu. Oke, baik. Nah, kayaknya kita udah sampai ke pertanyaan yang terakhir nih Kak. Wah, udah las aja nih. Iya, udah las. Nah, pertanyaannya cukup spesial Kak. Ada nggak sih Kak motivasi atau pesan yang akan Kakak sampaikan ke adik-adik Kakak yang mau join ke MPK generasi selanjutnya? Ada dong pastinya. Jadi buat teman-teman semua atau adik-adik semua yang mau masuk ke majelis perwakilan kelas atau mungkin yang OSIS, itu kalian jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk berproses. Dikarenakan di dalam sebuah organisasi itu kita bukan cuman mendapatkan sebuah jabatan, namun kita mendapatkan dan mempelajari apa itu arti pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, dan lain sebagainya, yang dimana hal-hal tersebut dapat kita tanamkan di dalam diri kita dan juga dapat kita gunakan dimanapun kita berada, begitu. Jadi semangat bagi semua yang ingin mencoba masuk ke MPK nanti, gitu. Nah, aku penasaran nih. Aku ini kan lumayan haus ya Kak. Iya. Lagi pengen teh mochi sih sebenarnya. Kalau boleh nanya nih, Kakak suka minum apa? Aku sih suka minum lemon tea sih. Lemon tea? Iya. Kalau Ibnu? Aku teh mochi kan tadi aku udah bilang. Oh iya ya. Rasa apa maksudnya? Oh iya. Kalau makanannya? Kalau makanan sih aku suka nasi goreng sih. Nah, kita udah tahu nih kalau misalnya Kak Kalisa tuh suka lemon tea dan juga minumannya nasi goreng. Kebalik nggak sih? Kebalik. Makanannya nasi goreng. Puasa. Iya, capek juga, haus. Makanannya apa tadi? Nasi goreng. Iya, minumannya lemon tea. Nah, jadi temen-temen nih yang mau ngedeketin Kak Kalisa, yang mau PDKT lah sama Kak Kalisa, udah tahu ya kalau misalnya Kak Kalisa tuh suka sama nasi goreng dan juga minumannya lemon tea. Nah, jadi kasih sebanyak-banyaknya ya guys. Mana tahu Kak Kalisa bisa feedback. Aduh. Aku lupa nih Kak. Kalau misalnya baru-baru ini Kakak kan baru ulang tahun ya? Oh iya, tahu. Ya, jadi Republik mau ngasih hadiah kecil nih Kak buat Kakak. Wih. Bentar ya Kak? Iya. Boleh dong. Mana? Oh ini. Nah, oke, ini dia hadiahnya. Jadi karena Kak Kalisa ini baru ulang tahun, Obralik nih berinisiatif buat ngasih hadiah kecil nih. Ya buat paling nonton malam drakoran. Jadi ini bisa dicemilin gitu. Boleh diterima nih Kak? Iya, terima kasih banyak Republik. Ya, semoga hadiahnya. Oke, terima kasih kembali Kak Kalisa. Semoga di umur Kak Kalisa yang udah Sweet 17 ini, wishlistnya bisa cepat terkabul ya. Amin. Terus aku juga nggak lupa bilang terima kasih untuk Kak Kalisa yang udah mau dateng, sempatin waktu buat dateng ke acara kita nih, apalagi siang-siang ya kan Kak, puasa. Tapi Kakak tetap semangat kan? Semangat banget. Semangat banget tentunya. Jadi aku juga mohon maaf kalau tadi kata-kataku kurang enak didengar atau ada pertanyaan yang membingungkan, mohon dimaklumin ya Kak. Iya. Nah, oke. Jadi karena Kak Kalisa ini baru ulang tahun kemarin, aku harap kado ini tuh bisa jadi kenang-kenangan kecil ya Kak. Pastinya. Karena kayak waktu kita nih udah terlalu lama deh.
Udah ada nggak sih 20 menit? Mungkin ya? Ya mungkin sih. Soalnya udah terlalu asik gitu. Iya, udah terlalu asik ngobrol, jadi kayak lupa waktu gitu. Nah, kayaknya kita tutup dulu deh untuk acara obrolan kita hari ini. Karena aku juga udah mulai haus sih, udah mulai gerah juga ya. Aduh, sama sih sebenarnya. Namun sebelum kita tutup, aku punya slogan nih. Kakak udah tahu kan slogan dari Republik? Udah sih. Oke. Jadi teman-teman, mohon maaf kalau misalnya aku ada salah kata. Jangan lupa kalian tonton video ini di YouTube karena akan disiarkan di Media Center SMA Negeri 2. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe karena ini adalah channel terbaik sepanjang masa. Oke. Selanjutnya Republik Anti Hoax. Terima kasih teman-teman semuanya.